Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fajri, NIM 210222214. Ya baik, kami dari kelompok 9 menjelaskan materi kami itu terkait dengan digital governance dan inovasi pelayanan publik. Tentu yang perlu kita pahami adalah definisi dari governance digital. Governance merupakan cara bagi pemerintah untuk menggunakan teknologi baru untuk memberikan masyarakat akses informasi dan layanan pemerintah yang lebih baik, untuk meningkatkan kualitas layanan dan memberikan kesempatan lebih besar untuk berpartisipasi dalam institusi dan proses demokrasi. Dapat disimpulkan bahwa governance adalah pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas baik dalam pemerintahan itu sendiri maupun hubungan dengan masyarakat dan bisnis. Kemudian yang kedua, adapun tahapan penerapan governance digital. Yang pertama adalah tahap persiapan, merupakan tahap inisiasi di mana hal yang dilakukan adalah pembuatan situs informasi di setiap lembaga secara sederhana dengan adanya komunikasi melalui informasi. Yang kedua adalah tahap pematangan, adalah di mana tahap interaksi di hal ini dilakukan memperluas konsep komunikasi dengan email sehingga situs informasi lebih bersifat interaktif, dan situs informasi sudah bersifat dinamis. Kemudian koordinasinya perkantoran dilakukan secara elektronik sehingga memunculkan situs informasi yang memiliki terhubungan dengan lembaga lain. Yang ketiga adalah tahap pemanfaatan. Ini biasanya merupakan tahapan terakhir, yaitu tahap transformasi dengan terciptanya mekanisme pelayanan kepada masyarakat yang bersifat terkoordinasi dengan lembaga lain dalam bentuk aplikasi Play. Adapun implementasi governance digital, yang pertama adalah implementasi governance penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua adalah pengembangan sistem informasi pemerintahan. Keempat adalah pengembangan aplikasi pemerintahan elektronik. Yang kelima adalah pengembangan sistem keamanan informasi. Kemudian adapun aspek permasalahan dalam penerapan e-governance, yaitu pertama adalah aspek budaya, resistensi dan penolakan dari masyarakat dan jajaran aparat pemerintahan terhadap e-governance system. Kemudian yang kedua adalah aspek kepemimpinan. Ini biasanya terjadi konflik kepentingan di tingkat pemerintahan pusat dan daerah. Peraturan yang belum terrealisasikan dan penerapannya belum merata sehingga pengalokasian anggaran untuk membangun infrastruktur pelayanan publik yang memanfaatkan e-governance system dan dalam APBD atau APBDN belum menjadi prioritas. Yang ketiga adalah aspek infrastruktur. Adanya ketimpangan digital yang mengakibatkan belum meratanya ketersediaan infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi, mengingat secara geografis wilayah Indonesia tersebar di berbagai kepulauan. Mungkin itu pemaparan kelompok kami. Selanjutnya, fungsi perkembangan governance digital. Pertama yaitu pelayanan pengembangan internet, penggunaan akses internet, pelayanan sistem komunikasi intra pemerintah kota, keamanan informasi e-government dan manajemen. Yang kedua yaitu penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi atau yang disebut dengan smart city, dan pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi serta government Chief Information Oversight pemerintah. Selanjutnya yang terakhir yaitu hambatan penerapan governance digital. Adapun yang pertama yaitu kesulitan akses internet, yang kedua keterbatasan infrastruktur, yang ketiga keterbatasan pegawai ASN dengan kompetensi TIK, yang keempat keterbatasan anggaran, yang kelima keterbatasan pendidikan dan pelatihan SDM e-governance. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mediana dengan NIM 21022222213. Saya akan melanjutkan pembacaan materi PPT Governance Digital dan Inovasi Pelayanan Publik. Prinsip inovasi pelayanan publik. Yang pertama, relative advantage atau keuntungan relatif. Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakan dengan yang lain. Yang kedua, compatibility atau kesesuaian. Inovasi juga sebaiknya mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta-merta dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang tidak sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. Selain itu, juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat. Yang ketiga, complexity atau kerumitan. Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selanjutnya, inovasi pelayanan melalui eco-governance digital. Yang pertama, pengembangan aplikasi seperti Sampurasun Purwakarta yang berisi menu untuk menunjang berbagai aktivitas wisatawan, menunjukkan bagaimana kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan melalui e-government. Yang kedua, penggunaan teknologi digital. Penggunaan teknologi digital seperti cloud computing, media sosial, dan teknologi seluler memungkinkan pemerintah untuk melayani masyarakat secara lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, peningkatan partisipasi dan kolaborasi. Penggunaan e-government memungkinkan partisipasi dan kolaborasi publik dalam menghasilkan keputusan dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah. Selanjutnya, strategi inovasi pelayanan publik. Yang pertama, strategi inovasi pelayanan publik, implementasi sistem informasi desa (SID). SID dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan perangkat desa dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga perangkat desa dapat melakukan pekerjaan administrasi dengan lebih mudah. Yang kedua, penggunaan e-literasi. E-literasi dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menggunakan teknologi digital dan memanfaatkan layanan e-government sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Yang ketiga, penggunaan data analytics. Penggunaan data analitik dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih efektif dengan memungkinkan analisis data yang lebih cepat dan lebih akurat. Adapun tujuan inovasi pelayanan publik yaitu yang pertama, menjaring, mendokumentasikan, mendiseminasikan, dan mempromosikan inovasi sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang kedua, menjadi sarana pertukaran pengalaman dan pembelajaran dalam rangka pengembangan sistem JPP nasional. Yang ketiga, memberikan apresiasi dan penghargaan bagi penyelenggara pelayanan publik yang inovasinya ditetapkan sebagai TOP Inovasi Pelayanan Publik. Yang keempat, memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan inovasi dan profesional dalam pemberian pelayanan publik. Yang kelima, meningkatkan citra penyelenggara pelayanan publik. Yang keenam, mendorong keberlanjutan inovasi pelayanan publik. Adapun teman-teman yang bertanya, yaitu yang pertama, Nadia, bagaimana peran governance digital dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik? Yang kedua, Nurul Rizky, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam mengimplementasikan inovasi pelayanan publik melalui pendekatan governance digital? Yang ketiga, Fauzia Anggriani, bagaimana penggunaan teknologi baru seperti kecerdasan buatan AI dan Internet of Things dapat mengubah cara pelayanan publik dikelola dan disampaikan? Yang keempat, Nurtita, apa yang menjadi penunjang kalau keamanan data tetap aman di era sekarang banyak hacker? Yang kelima, Nurhalisa, perlukah dalam penyelenggaraan suatu birokrasi melakukan sebuah inovasi? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.